Yang sabar ya, Bu. Permisi. Mas Dimas, Mas. Kenapa kamu bisa ceroboh? Hah? Kenapa kamu nggak jaga anak kita? Aku janji sama kamu, lain kali aku nggak bakalan mengulanginya lagi. Lain kali kamu bilang. Lain kali. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Mas Dimas, Mas jangan kayak gini, Mas. Saya minta tolong untuk memanggilkan Pak Dimas. Bilang kalau saya pengen ketemu sama dia. Mbak, saya sedang sibuk. Ngapain lagi kamu kesini? Dimas. Aku butuh banget kamu, Mas. Kamu kenapa sih menghindar dari aku? Jangan ganggu hidup aku lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi sekarang. Kok kamu kayak gitu sama aku sih, Mas? Aku nggak bisa begini. Ampun. Aku bilang pergi sekarang, pergi. Cepetan pergi. Nggak mau sama kamu. Pak, sini Pak. Bawa perempuan ini pergi dari kantor ini. Kalau dia sampai datang lagi, langsung usir aja. Cepetan Pak. Nggak. Pergi, bawa dia. Mas, please jangan. Dimas. Mas Dimas, buka pintunya. Dasar pengecut kamu ya. Kamu udah ngancurin hidup aku. Mas Dimas, buka. Keluar. Apa-apaan sih ini? Kamu lagi ganggu orang istirahat aja. Aku mau nagih janji aku. Mas, waktu itu kan kamu janji sama aku kan, kalau kamu tuh bakalan mau nikahin aku dan ninggalin istri kamu. Aku udah bilang jangan ganggu hidup aku lagi. Mas, kok tega banget sih sama aku? Kamu kayak gini. Aku nggak mungkin ninggalin dia. Karena dia sekarang lagi mengandung anak aku. Paham? Apa? Aku bilang mengandung anak kamu. Bukannya waktu itu kamu bilang sama aku kalau istri kamu itu gak bakalan bisa punya anak. Ya kan? Aku juga nggak tahu kalau akhirnya dia hamil. Tapi yang pasti, sekarang aku sudah sangat bahagia. Ih, apa-apaan sih kamu? Udah. Gak usah banyak ngomong kamu. Artinya ini tuh karma buat kamu. Siapa suruh sudah berhubungan dengan suami orang lain? Mas, aku juga butuh banget. Udah. Udah sayang. Kamu harus jaga kandungan kamu, oke ya? Udah tinggalin aja. Mas Dimas. Buka, Mas. Ya ampun, Mas. Bu, maafin Karina ya, Bu. Karina memang bodoh. Bu, Karina mohon ampun sama Ibu. Aku yang mohon. Ibu tetap maafin kamu. Artinya yang kedua ini setelah kamu tahu dia sudah punya istri, kamu tetap mau? Saya tidak tahu bahwa dia sudah mempunyai istri. Dan kamu tahu dia punya istri sejak? Awalnya dia berbohong. Dia bilang bahwa dia tidak mempunyai istri. Dan semakin saya gali lagi, ternyata dia mengaku. Dan dia bilang dia sudah cerai dengan istrinya, istri yang sah.
dong, Nak. Ibu sedih melihat kamu, Nak. Ayo kita berobat ya. Kamu jangan putus asa. Kamu pasti sembuh. Pasti sembuh anak ibu. Enggak, Bu. Nggak ada alasan lagi buat Karina hidup di dunia ini. Nggak mau. Enggak sayang, enggak. Kamu harus semangat ya. Kamu harus semangat sembuh. Anak ibu harus semangat sembuh. Ya Allah, kamu harus kuat. Ada ibu dekat kamu. Benar, Bu. Dia sedang sakit yang sangat serius. Iya Mbak, benar sekali Mbak. Anak saya ini sering histeris, ketakutan, kesakitan. Gara-gara ada luka dalam perutnya. Tapi Mbak, kata tetangga saya, anak saya ini kena guna-guna Mbak. Apa benar Mbak? Benar. Apa kata tetangga ini? Selain sakit di dalam perutnya, dia juga terkena guna-guna dari seorang lelaki yang telah menghamilinya. Bu, dia juga sangat sulit untuk melupakan laki-laki itu kan? Benar Mbak, benar. Mbak, tolong sembuhkan anak saya Mbak. Saya ingin anak saya ini cepat sembuh Mbak. Berikan ini. Dan pastikan dia selalu mengusap wajahnya pada pagi dan malam hari. Iya Mbak. Iya. Enggak. Aku nggak diguna-guna. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Jangan percaya sama dia. Aku nggak diguna-guna. Aku nggak diguna-guna. Kamu. Aku nggak diguna-guna. Sabar. Ustadz, tolong anak saya Ustadz. Dukun itu bohong, Bu. Saya tidak melihat ada guna-guna di sini. Karina sakit karena stres kehilangan anaknya. Sebaiknya Karina banyak-banyak berdoa untuk anaknya agar Karina dan anaknya bisa lebih tenang. Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Iya, Bu. Saya akan membantu Ibu semampu saya. Karina, kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan hidup lebih lama meski menginginkannya. Seharusnya kamu lebih menghargai kehidupan yang diberikan sama Allah kepada kamu. Aku sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan, Ustadz. Apakah Allah masih mengasihi aku dan mau mengampuni segala perbuatan yang sudah aku lakukan? Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun, Karina. Siapapun yang ingin kembali ke jalannya, Allah akan memberikan jalan kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu udah paham? Sedikit. Silakan duduk Pak Ustadz. Sebentar ya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau minum apa? Saya buatin. Nggak usah repot-repot, Bu. Lebih baik Ibu tetap di sini. Saya mau menyampaikan hal serius. Oh, bicara serius ya. Sebentar ya Pak Ustadz. Karina, sini sayang. Iya, Bu. Sini sayang. Gimana? Karina sudah baikan? Alhamdulillah, Ustadz. Jadi begini, Bu. Karin, saya bermaksud untuk menikahi Karina. Saya senang sekali Pak Ustadz.
Mohon maaf Pak Ustadz. Saya merasa saya tidak pantas menikah dengan seorang Ustadz. Ustadz pantas mendapatkan yang lebih baik daripada saya. Permisi. Karina. Pak Ustadz maaf ya. Sebenarnya saya sangat senang kalau Pak Ustadz itu menjadi menantu saya. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak memaksa kok, Bu. Saya akan terima semua keputusannya Karina. Kalau begitu, saya izin pulang dulu ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kasih kamu tugas adalah kamu kirim-kirim doa buat dua anak ini. Roy, karma baik dari seseorang, saya bisa bilang. Seseorang yang melakukan kesalahan 2 kali. Dan dia hidupnya semoga masih panjang. Bagaimana membuat ini menjadi karma yang baik, Roy? Roy bilang tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Berbakti kepada orang tua, Berbakti pada orang walaupun tua sudah berbohong. dan mengakui kesalahan-kesalahan. Kenapa dia tidak merasakan kesedihan yang aku rasakan? Kenapa kamu nangis di sini sendirian? Tadi aku melihat seseorang yang udah menyakiti hati aku. Yang udah ngancurin hidup aku. Dia terlihat sangat bahagia sekali. Kenapa Allah tidak membalas semua perbuatan yang udah dia kasih ke aku? Astagfirullahaladzim. Tidak semua perbuatan baik dan buruk dibalas di dunia. Ada yang menjadi tabungan di akhirat. Kenapa cuma aku yang sedih sih? Kenapa dia nggak sedih juga? Kirim doa kepada dua calon bayi kamu. Insya Allah, kamu akan merasa lebih tenang dan bahagia. Ini Karina, Bu. Selama ini Karina selalu menyakiti hati Ibu. Karina, jangan sampai ada kesalahan yang ketiga ya. Iya. Satu lagi, Robi. Ya, Kalau saya sebagai jembatan, kamu ingin menyampaikan apa pada putra, sulung dan bungsu kamu? Dua putra ini. putra ya, Roy. Mungkin minta maaf atas kesalahan besar yang saya lakukan. Saya menyesal. Selamat ya. Semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Selamat ya. Kasih Pak. Kasih Mbak. Selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Akhirnya kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Nak. Ustadz Fajri, titip anak saya ya. Iya, Bu. Saya akan menjaga Karina dengan baik. Alhamdulillah. Makasih ya Ustadz. Sama-sama, Bu. Ayo udah bangun. Yuk. Nah, itu bunda kita. Nah, ya. Assalamualaikum bunda. Bidadari kita udah bangun, udah kangen nih. Aduh, makin hari makin cantik ya.
Kayak- siapa dulu dong? Akhirnya kebahagiaanku sempurna. Setahun aku menikah, aku dikaruniai seorang anak. Dan setelah aku melahirkan, aku semakin sayang kepada ibuku.